Enggak, karena memang tidak datang dengan niat jahat, datangnya hanya dengan niat menghibur. Ini bagian dari kepengejutan seorang Panji. Dalam waktu dekat kita juga akan hadir ke undangan dari penyidik Polda Metro Jaya. Komika Panji Pragiwaksono ditemani oleh kuasa hukumnya, Haris Azhar, menyambangi Majelis Ulama Indonesia di Jakarta Pusat. Kedatangan mereka tidak lain untuk berdialog dan bertabayun terkait pertunjukan stand-up komedi bertajuk Mensrea yang mengundang kemarahan sebagian pihak, salah satunya ialah kelompok Rizik Syihab yang menudingnya dengan dugaan penistaan agama. Dari situ pula, Panji dilaporkan ke Polda Metro Jaya dengan dugaan penistaan agama. Pertemuannya dengan petinggi MUI juga menjadi awal bagi Panji sebelum memenuhi undangan penyidik Polda Metro Jaya untuk dilakukan pemeriksaan pada Jumat ini. Lantas, seperti apa hasil pertemuan Panji dengan jajaran petinggi MUI terkait tuduhan penistaan agama dalam stand-up komedi yang dibawakan Panji? Tadi kita ketemu dengan Prof. Kiai Haji Asrorun Niam. Tadi kita kesini sebenarnya niatnya tabayun, silaturahim, menjelaskan situasi yang berkembang belakangan ini. Karena persoalan mensrea, hal yang dituduhkan kepada Panji juga ini bahasa saya ya, sedikit banyaknya sudah didiskusikan secara informal oleh sejumlah petinggi di MUI. Dan menurut kami memang Panji penting untuk bertemu dan dialog, karena satu kunci pentingnya Panji adalah dialog. Dan dari semua laporan-laporan yang ada itu, kita memulai dengan MUI. Berharap MUI dengan fasilitas keilmuan, fasilitas institusinya, pasti kami yakin akan dengan arif sekali merespon situasi ini. Dalam waktu dekat kita juga akan hadir ke undangan dari penyidik Polda Metro Jaya hari Jumat jam 10. Itu dulu. Sisa lainnya ya Panji ketemu banyak orang, setengah formal, setengah informal, diskusi, ngobrol dan lain-lain. Saya di sini seperti yang tadi Haris katakan, saya berniat untuk bersilaturahmi, kemudian untuk bertabayun, mencoba untuk menjelaskan maksud dibalik pertunjukan saya. Dan memang saya sama Haris sering sekali mengucapkan ini bahwa saya secara rekam jejak sangat sering menyediakan diri untuk dialog. Jadi saya tentu akan sangat senang kalau misalnya ketika ada kebingungan atau ketidakjelasan atas produk pertunjukan saya, maka pertama yang diambil adalah berdialog. Nah, itu adalah sesuatu yang saya lakukan dan alhamdulillah dialognya juga terjadi. Tadi pembicaranya berjalan dengan sangat-sangat menyenangkan, penuh dengan tawa juga, dan saya senang bisa punya kesempatan untuk bertemu dan menjelaskan, karena itu buat saya yang paling krusial. Sebagai seniman, ketika saya bikin karya tentu ada banyak penafsiran, tapi senimannya sendiri kan juga bisa ditanya untuk kejelasan
maksud dari sebuah karya itu kurang lebih. Ya intinya adalah saya tadi berdialog dan kami sempat menonton pertunjukannya bareng-bareng, terus udah gitu sempat ada diskusi dan saya diingatkan bahwa sebagai orang yang berkarya tentu selalu ada ruang untuk jadi lebih baik lagi. Dan saya punya komitmen karena saya ingin terus berkarya dan karyanya didesain untuk menghibur sebanyak-banyaknya orang, maka karya itu harus didesain dengan mempertimbangkan perasaan sebanyak-banyaknya orang juga. Jadi komitmen untuk perbaikan sudah saya pastikan tadi di atas. Dan moga-moga ini akan membuat siapapun komika di Indonesia untuk semakin mantap berkarya karena tahu bahwa karya ini harus dilakukan dengan perbaikan terus-menerus gitu. Komedi yang dibawakan Panji memang sukses menghantarkan publik. Candaan yang dilontarkan Panji badai palu bodam yang menghantam keras pemerintahan Prabowo Gibran. Selain banyak yang memuji, ada pula kelompok yang dibuat meradang hingga berbuah laporan polisi. Seperti diketahui, Panji dilaporkan oleh eks-pentolan FPI terkait dugaan penistaan agama. Karena laporan itu pula, Panji menyambangi Majelis Ulama Indonesia yang selama ini dikenal sebagai badan tertinggi di bidang keagamaan. Lantas, apa kata kuasa hukum Panji terkait laporan penistaan agama yang disangkakannya? Begini, kalau dari sisi hukum yang saya yakini, yang saya pelajari, yang saya suka belain orang, ekspresi itu dia jadi pidana jika dia menganjurkan satu praktek atau melakukan campaign kekerasan atau mengajak melakukan kekerasan atau mengajak satu praktek yang masuk kategori tindak pidana dalam pasal-pasal yang lain. Yang terjadi sama Panji, alhamdulillah ketawa semua. Jadi simple, saya kasih kuncinya satu itu. Jadi kalau kebebasan berekspresi itu dipakai untuk mengajak orang, mengedukasi orang, mengajak sampai memfasilitasi terjadinya tindak pidana atau kekerasan, itu yang nggak boleh. Dalam hak asasi manusia disebutkannya adalah kebebasan berekspresi itu nggak boleh dipakai untuk memobilisasi praktek genosida misalnya. Nah itu nggak boleh. Jadi ada kebebasan. Kayak ada pejabat yang menggunakan kebebasannya untuk melancarkan sebuah kejahatan. Itu nggak boleh. Yang pasti saya akan jalanin prosesnya saja. Saya Piala Dunia ya. Optimis masuk 4 besar. Nah, tapi saya akan jalanin prosesnya saja. Saya tidak akan menghindar ajakan untuk berdialog. Saya tidak akan menghindar panggilan. Ketika saya dibutuhkan untuk hadir, tentu saya akan hadir. Dan itulah alasan kenapa saya datang ke sini juga. Nah, sisanya saya ngikutin prosesnya aja. Apapun yang terjadi di ujung, saya percaya itu untuk kebaikan. Insya Allah. Stand-up komedi bertajuk Mensrea yang dihadiri puluhan ribu penonton dari berbagai kalangan menunjukkan sosok Panji di mata publik, bukan hanya sebagai komika, tetapi juga pengkritik pemerintah. Dari panggung komika, Panji menyihir ribuan penonton lewat lawakannya. Namun yang menarik, Panji akan tetap menggelar panggung komika meski mendapat banyak serangan dan laporan polisi. Dengan kata lain, Panji tidak kapok meski harus berurusan dengan hukum. Bagi Panji, materi stand up yang dibawakan tidak bermaksud menyinggung pihak manapun. Berangkat dari situ, Panji menilai tidak ada niat jahat untuk dijadikan alasan pelaporan yang diterimanya. Dan panggung Mensrea yang belum lama ini digelar dipastikan bukan panggung terakhirnya. Enggak, karena memang tidak datang dengan niat jahat, datangnya hanya dengan niat menghibur untuk bikin masyarakat ketawa, maka tidak ada alasan untuk saya kapok. Selama saya membuka ruang diskusi dan saya diajarin sama abang-abangan saya, kebetulan abang-abangan saya diajarkan untuk selalu membuka ruang dialog. Kebetulan Haris juga selalu bisa memfasilitasi dialog tersebut. Jadi saya rasa sebagai seorang pelawak, karena datangnya dari niat yang baik, dan kalau diminta dijelaskan, saya bisa jelaskan datangnya dari tempat yang baik, maka nggak ada alasan untuk kapok sih. Belum ada wacana, tapi kelihatannya beliau baik-baik saja. Saya nggak tahu ya, nggak ada. Panji akan melaporkan akun yang merundung istri dan anak? Tidak sama sekali, nggak sama sekali. Semua orang berhak punya opini, walaupun opini mungkin tidak
saya sepakati, tapi mereka berhak akan opini tersebut. Lewat materi yang dibawakannya, Panji tidak hanya menggoyang kinerja pemerintahan Prabowo Gibran, tetapi juga menyenggol sebagian nama. Salah satu yang menuai banyak perhatian ialah artis Raffi Ahmad yang tidak luput disinggung Panji, terutama harta kekayaannya yang dianggap tak wajar. Menanggapi hal itu, pemerhati publik yang juga mantan politikus PKPI, Teddy Gusnaidi, menyentil Panji sebagai pengecut. Menurut Teddy, seharusnya Panji menemui Raffi Ahmad dan meminta maaf, bukan malah menemui MUI. Di mata Teddy, kedatangan Panji ke kantor MUI tidak lain meminta perlindungan, terutama terkait dugaan penistaan agama. Dan seperti inilah kritik keras Teddy Gusnaidi pada Panji yang ditudingnya pengecut dalam menghadapi polemik yang ditimbulkannya sendiri. Artinya, kalau memang dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu salah, sudah dari awal dia sampaikan. Termasuk orang-orang yang dia permalukan. Misalnya, Raffi Ahmad kan akhirnya namanya itu jadi buruk ya, karena framing dia di mensreya itu. Lalu siapa? Mas Gibran. Lalu siapa lagi? Pihak-pihak yang misalnya dia sampaikan di mensreya artis jadi kepala daerah gitu ya, padahal kan datanya salah. Nah itu diutamakan harusnya gitu kan. Itu yang diutamakan, bukan ketika dia menghadapi sesuatu yang dia anggap wah ini nggak bisa main-main gitu kan. Akhirnya dia bertemu dengan Pasti kita pengen ekspresinya. Mengedepankan estetika. jelas tadi mendengarkan atau mau bertemu dengan pihak MUI gitu kan. Kan tujuannya adalah agar supaya dia bebas dari tuntutan atau laporan dari pihak siapa tuh yang melaporkan ya terkait penistaan agama. Bahkan bukan hanya satu orang, ada beberapa pihak yang melaporkan dia dugaan penistaan agama. Artinya yang dia lakukan itu adalah untuk menyelamatkan dirinya dari hal-hal yang menurut dia itu tidak bisa dia lawan gitu. Nah sebenarnya kalau mau benar-benar Panji merasa bahwa dia melakukan sebuah kesalahan, maka yang dia lakukan adalah meminta maaf ke Raffi Ahmad, ke Mas Gibran dan pihak-pihak lain yang sudah dia permalukan di mensreya itu. Saya bisa mengatakan bahwa pertama bagian dari kepengecutan, kedua dia tidak menganggap apa yang dia sampaikan itu sebagai sesuatu yang merugikan orang lain, dan ketiga dia memilah-milah mana yang bisa dia silaturahmi, mana yang tidak gitu. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.